Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aris Hasmita, channel yang bercerita tentang horor dan misteri. Oh ya, kali ini Mistik akan membawakan sebuah cerita spesial yang berjudul Hantu Mambang. Ada cerita bahwa hantu mambang ini adalah makhluk gaib yang biasanya berbentuk kabut tebal. Apabila ada manusia yang masuk di dalam kabut itu, sudah dipastikan tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Cerita ini berawal ketika Danang mencoba menantang keberadaan makhluk hantu tersebut. Dan di dalam hutan bertemulah Danang dengan makhluk gaib tersebut. Maka terjadilah kejadian-kejadian mistis yang tak masuk di akal. Dan mampukah Danang menghadapinya? Bisakah dia melepaskan teror hantu mambang tersebut? Siapkan posisi yang nyaman untuk mendengarkan. Dan ceritanya akan kita mulai dari sekarang. Malam itu, langit di atas desa kecil di Minangkabau, Sumatera Barat tampak gelap gulita. Bulan sabit yang tipis hanya memancarkan cahaya redup, seolah enggan menembus kegelapan yang menyelimuti bumi. Desa itu masih sangat tradisional, dengan rumah-rumah panggung dan kayu yang berdiri kokoh di atas tanah berbatu. Jalanan tanah berdebu dan berbatu terlihat sepi, hanya diterangi oleh cahaya redup dari beberapa lentera minyak yang tergantung di teras rumah. Di kejauhan, hutan lebat yang mengelilingi desa tampak seperti tembok hitam yang menakutkan, seolah menyimpan rahasia-rahasia yang tak terungkap. Di sudut desa, sebuah warung kopi sederhana masih buka. Warung itu milik Pak Datuk. Adalah tempat favorit para pemuda desa untuk berkumpul setelah seharian mereka bekerja. Malam ini, Danang, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk di bangku kayu panjang bersama 3 temannya, Edo, Rudi, dan Marwan. Mereka sedang asik menyeruput kopi panas yang baru diseduh oleh Pak Datuk. Suasana warung itu sangat hangat, dipenuhi dengan tawa dan canda. Kalian dengar cerita tentang hantu mambang yang katanya sih muncul di belakang hutan desa kita? Tanya Rudi tiba-tiba. Suaranya rendah dan serius. Matanya melirik ke arah Danang seolah mencoba mencari reaksi. Edo yang sedang menyeruput kopinya hampir tersedak. Jangan mulai lagi, Rud. Aku nggak mau dengar cerita hantu lagi. Kemarin aja aku nggak bisa tidur karena cerita-cerita hantu. Marwan tertawa kecil, tapi matanya juga menunjukkan ketakutan. Kalau mau cerita hantu, buat ya besok siang aja. Masa malam-malam begini? Nanti aku nggak berani pulang loh. Danang yang sejak tadi diam sambil memainkan gelas kopinya, tiba-tiba menoleh ke arah teman-temannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sinis. Hantu mambang? Alah, itu si mitos. Kalian ini terlalu mudah percaya sama cerita-cerita mitos yang seperti itu. Kalau beneran ada ini ya, aku akan tantang dia muncul. Ujarnya dengan nada menantang sambil menepuk meja kayu kecil di depannya. Suara tepukannya menggema di warung yang sunyi. Rudi mengerutkan kening. Nang, jangan sembarangan ngomong. Kata orang-orang tua kita dulu, hantu mambang itu penjaga hutan. Kalau kita nggak sopan atau nggak hormat sama dia bisa marah loh. Danang hanya tertawa lebar. Dasar kalian ini memang penakut. Hantu mambang itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil saja. Aku nggak percaya sama yang nggak kelihatan. Edo menggeleng-gelengkan kepala. Nah, jangan sok berani kamu ya. Nanti kamu sendiri yang kena loh. Marwan menambahkan. Iya nih, kata orang dulu hantu mambang itu muncul dalam bentuk kabut. Kabut yang tebal. Kalau kau terjebak di dalamnya, kau bisa hilang untuk selama-lamanya. Danang mengangkat bahu, tidak peduli. Kabut tebal? Itu sih hanya sebuah fenomena alam aja, Marwan. Gak ada hubungannya sama hantu. Kalau kalian ini takut, aku yang akan pulang duluan lewat hutan itu. Biar aku buktikan sendiri kalau nggak ada apa-apa di hutan tersebut. Rudi mencoba menahan Danang.
Jangan, Nak. Malam-malam begini nggak baik buat lewat hutan. Tunggu besok pagi aja. Tapi Danang sudah berdiri, melempar uang untuk membayar kopinya ke meja. Kalian tenang saja. Kalian semua adalah penakut. Udahlah, aku pulang duluan ya. Besok aku akan cerita kalau aku ketemu hantu mabang. Oke? Ujarnya sambil tertawa, lalu berjalan keluar dari warung. Suara langkahnya perlahan menghilang di kegelapan malam. Rudi, Edo, dan Marwan saling memandang dengan wajah khawatir. Semoga Danang nggak kenapa-kenapa ya kawan, bisik Edo. Di luar, Danang berjalan menyusuri jalan tanah berbatu menuju rumahnya. Udara malam terasa dingin. Dan angin berembus pelan, membawa suara gemerisik daun-daun di hutan. Tapi Danang tidak peduli. Ia masih merasa kesal dengan ketakutan teman-temannya. Hantu mabang. Gak ada yang namanya hantu di kamus hidupku. Gumamnya pada diri sendiri. Tapi tanpa disadarinya di kejauhan, kabut tebal mulai merayap perlahan dari arah hutan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyergapnya. Danang mengayuh sepeda ontelnya dengan pelan. Meninggalkan warung Patatu, udara malam terasa sejuk, dan langit dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Meski begitu, kegelapan di sekitarnya terasa menyesakkan. Jalan tanah berbatu yang ia lalui berkelok-kelok, melewati rumah-rumah penduduk yang sudah gelap. Tanda penghuninya telah terlalap. Danang, pulang malam-malam lagi. Lihat seorang kakek tua di beranda rumahnya. Suaranya parau namun ramah. Danang melambaikan tangannya lalu tersenyum. Iya pak, dari nongkrong sama teman-teman tadi, jawabnya sambil melambai. Hati-hati di jalan, Nang. Malam ini kabutnya sangat tebal, pesan si kakek tua itu. Suaranya bergetar, seperti ada ketakutan tersembunyi. Danang hanya mengangguk, tidak terlalu mempedulikan pesan itu. Ia mengayuh lagi meninggalkan rumah kakek itu. Semakin jauh ia pergi, semakin sepi jalanan. Suara jangkrik dan kodok di sawah di kejauhan menjadi satu-satunya teman dalam perjalanannya. Tiba-tiba, sepedanya berhenti mendadak. Rantai sepedanya putus, terlepas dari gearnya. Danang menghela nafas, turun dari sepeda, dan memeriksa kerusakannya. Sial. Kenapa bisa putus sih? Gumamnya kesal. Ia mencoba memperbaiki rantainya, tapi tanpa alat, usahanya sia-sia. Oke lah, jalan kaki aja kalau begitu, biar cepat sampai di rumah, katanya pada diri sendiri. Ia meninggalkan sepedanya di pinggir jalan, berharap bisa mengambilnya besok pagi. Danang pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jalan setapak yang ia lalui semakin sempit, dan pepohonan kanan kirinya semakin rapat. Suara jangkrik dan kodok tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Danang merasakan ada yang aneh, tapi ia mencoba mengabaikannya. Tiba-tiba, kabut tebal mulai muncul dari arah hutan. Suara gemerincing kecil seperti lonceng terdengar dari kejauhan, membuat bulu kuduknya berdiri. Kabut itu bergerak cepat, menyelimuti jalan di depannya. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin menusuk tulang. Danang menggigil, merapatkan jaketnya. Ada apa ini? Gumamnya, matanya waspada, melihat sekeliling. Suara bisikan lirih mulai terdengar, seperti orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bisikan itu datang dari segala arah, membuat Danang merasa seperti diawasi. Ia mencoba mempercepat langkahnya, tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Suara itu memanggil namanya, jelas dan menggema. Danang berhenti, jantungnya berdebar kencang. Oh,
Siapa itu? Teriaknya, suaranya gemetaran. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang mulai terdengar dari belakangnya. Langkah itu berat dan berirama, seperti seseorang mengikutinya. Danang menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang semakin menutupi pandangannya. Ia mulai berlari, tapi semakin jauh ia berlari, semakin ia merasa seperti tidak bergerak maju sama sekali. Jalanan yang seharusnya ia hafal, kini terasa asing. Pohon-pohon di sekitarnya seolah memiliki wajah, matanya kosong, menatapnya dengan tatapan dingin. Suara itu kembali memanggil, kali ini lebih dekat. Danang berhenti, nafasnya tersengal-sengal. Hei, jangan main-main, jangan nakut-nakutin lah, keluar kamu! Teriaknya, suaranya pecah ketakutan. Tiba-tiba bayang hitam melintas di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat, hampir tidak terlihat. Danang memutar tubuhnya, mencoba mencari sumber bayangan itu, tapi tidak ada apa-apa, hanya kabut tebal yang semakin menyesakkan. Ayolah, tunjukkanlah dirimu, jangan bermain-main seperti ini, teriak Danang. Suaranya menggema di tengah hutan yang sunyi. Tidak ada jawaban, hanya suara bisikan yang semakin keras dan langkah kaki yang semakin dekat. Danang merasa seperti ada yang menarik napas di dekat telinganya. Dingin dan menyeramkan. Ia mencoba berlari lagi, tapi kakinya kesandung akar pohon. Danang jatuh terjerembab ke tanah. Saat ia mencoba bangun, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ia melihat ke bawah dan matanya membelalak. Tanah di sekitarnya berubah menjadi hitam pekat, seperti lumpur yang menyeretnya perlahan. Tidak, tidak, jangan, lepaskan aku, lepaskan! Teriak Danang, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terhisap. Suara tawa cekikikan mulai terdengar menggema di sekelilingnya. Danang merasakan kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba berteriak lagi, tapi suaranya hilang ditelan kabut. Dunia di sekitarnya semakin gelap, dan ia merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang tak berujung. Danang terjatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Tubuhnya terasa seperti melayang tanpa arah. Udara di sekitarnya dingin menusuk, dan suara bisikan-bisikan aneh terus menggema di telinganya. Suara itu bergema, seolah datang dari segala arah. Tiba-tiba ia mendarat di sebuah tempat yang asing. Tanah di bawahnya hitam dan berlumpur, seperti rawa yang tak berujung. Langit di atasnya gelap, tanpa bintang ataupun bulan. Hanya kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Danang mencoba bangun, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menekannya dari atas. Di mana aku ini? Gumamnya, suaranya parau dan gemetar. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan dekat. Danang memutar tubuhnya, matanya mencari sumber suara itu. Tiba-tiba dari balik kabut, sosok itu muncul. Sosoknya menyeramkan. Tubuhnya seperti kabut hitam pekat yang bergerak-gerak, seolah hidup. Matanya merah menyala, seperti bara api yang membara. Rambutnya panjang dan terurai, melayang-layang di udara seperti dihembus angin yang tak terlihat. Tangannya bercakar panjang dan tajam, seolah siap mencapi apapun yang mendekat. Kaukah manusia yang berani menentangku? Suara hantu mambang itu parau dan menggema, seperti gabungan erangan dan bisikan. Danang mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa seperti dibelenggu oleh kekuatan yang tak terlihat.
Kaki dan tangannya terasa berat, seakan ada yang menekannya ke tanah. Hantu Mambang itu mendekat, cakarnya menggaruk-garuk udara. Danang merasakan ketakutan yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba merangkak mundur, tapi tanah di bawahnya seperti hidup, menyeretnya kembali ke arah hantu Mambang. Jangan, tolong jangan mendekat. Akhirnya Danang bisa berteriak, suaranya pecah ketakutan. Hantu Mambang tertawa. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok lain. Mereka seperti bayangan hitam dengan mata merah yang sama. Mereka mengelilingi Danang, mendekati perlahan. Suara bisikan-bisikan aneh semakin keras memenuhi telinganya. Danang mencoba menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar, seolah datang dari dalam kepalanya. Ia merasakan kepanikan dan kengerian yang semakin menjadi-jadi. Tolong! Tolong aku! Teriaknya sambil berlari, tapi tidak ada yang menjawab, dan dia selalu kembali di tempat yang semula. Hantu Mambang itu mendekati lagi. Cakarnya mengarah ke wajah Danang. Kau akan menjadi bagian dari kami, Danang. Selamanya. Danang merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Matanya melihat cakar itu mendekat, dan ia mencoba menghindar, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat cahaya kecil. Cahaya itu berkedip-kedip, seperti mencoba menarik perhatiannya. Danang, ikutilah cahaya itu. Suara lembut terdengar, berbeda dengan suara-suara menyeramkan sebelumnya. Danang mencoba meraih cahaya itu, tapi hantu Mambang menghalanginya. Tidak, kau milik kami sekarang. Teriaknya, suaranya penuh amarah. Tiba-tiba cahaya itu meledak, memenuhi seluruh ruangan. Danang merasakan panas yang menyengat, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ia mencoba memejamkan mata, tapi cahaya itu terlalu terang. Ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Tanah di bawahnya kering, dan langit di atasnya masih gelap. Tapi kabut tebal sudah menghilang. Danang merasakan tubuhnya lemas, dan kepalanya pusing. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetaran. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Danang menoleh, dan matanya membelalak. Hantu Mambang itu masih ada, berdiri beberapa meter darinya. Matanya merah menyala. Danang mencoba berlari kembali, tapi kakinya terasa seperti diikat. Ia merasakan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba dunia di sekitarnya mulai berputar, dan ia merasa seperti terjatuh lagi. Semuanya menjadi gelap. Ketika Danang membuka matanya, ia sudah tidak tahu lagi di mana dirinya. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang mendalam, dan bayangan hantu Mambang yang terus menghantuinya. Pagi itu, penduduk desa menemukan Danang tergeletak di pinggir hutan. Tubuhnya kotor dan basah oleh embun pagi. Wajahnya pucat pasi, bibirnya biru, dan matanya terbuka lebar, tapi kosong. Ia menggigil ketakutan, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Danang, bangun! Teriak Rudi, salah satu temannya yang ikut mencari setelah Danang tidak pulang semalaman. Rudi mengunjang-unjang tubuh Danang, tapi Danang hanya bergumam tidak jelas. Matanya tetap melotot ke arah langit. Bawa dia ke rumah, cepat! Perintah seorang tetangga yang ikut membantu. Mereka mengangkat tubuh Danang yang lemas dan membawanya pulang. Di rumah, ibu Danang langsung panik melihat keadaan anaknya. Danang anakku, kenapa kau begini nak? Tangisnya sambil mengelus wajah Danang yang dingin. Ayah Danang, seorang pria tegap berusia 50-an, mencoba menenangkan istrinya. Tenang Bu, dia mungkin kelelahan dan kedinginan. Biarkanlah dia istirahat terlebih dahulu. Tapi istirahat tidak membuat Danang membaik.
Malam itu keluarga Danang dikejutkan oleh teriakan keras dari kamarnya. "Jangan! Jangan mendekat!" teriak Danang. Suaranya pecah ketakutan. Ibu Danang berlari ke kamar anaknya, menemukan Danang duduk di tempat tidur. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, matanya melotot, dan tangannya mencengkram selimut erat-erat. Nah, ada apa nak? Ibu ada di sini. Katanya mencoba memeluk anaknya, tapi Danang mendorongnya. Matanya liar. Dia ada di sini, Ibu. Dia mengikutiku. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh rumah. Ayah Danang masuk ke kamar. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. "Danang, tenang. Tidak ada siapa-siapa di sini, Nak," katanya, mencoba menenangkan anaknya. Tapi Danang tidak bisa tenang. Matanya terus melirik ke sudut kamar, seperti ada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Dia ada di sana, Ayah. Ayah tidak bisa melihatnya," bisiknya. Suaranya gemetar. Sejak malam itu, teror tidak pernah berhenti. Danang sering terbangun di tengah malam karena mendengar bisikan-bisikan aneh. Suara itu datang dari mana-mana, seolah mengikuti setiap langkahnya. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut kamar. Tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Pagi harinya, Danang menemui ibunya. "Ibu, ada yang mengikutiku, Ibu." Wajahnya pucat dan matanya cekung. "Dia tidak akan meninggalkanku." Ibu Danang hanya bisa memeluk anaknya. Air matanya mengalir. Tidak ada yang mengikutimu nak. Kau hanya lelah. Istirahatlah. Tapi istirahat tidak membantu. Danang mulai kehilangan nafsu makan. Makanan yang biasanya ia lahap sekarang hanya disentuh sebentar, lalu ditinggalkan. Tubuhnya semakin kurus dan matanya semakin cekung karena kurang tidur. Ia sering duduk termenung di sudut rumah, matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Suatu malam, keluarga Danang dikejutkan lagi oleh teriakannya. "Jangan sentuh aku! Jangan!" teriak Danang. Suaranya memecah keheningan malam. Ia berlari keluar dari kamarnya, wajahnya penuh ketakutan. Dia ada di sana. Dia mencoba menarikku, Ayah!" teriaknya menunjuk ke arah ruang tamu yang gelap. Ayah Danang mencoba menahan anaknya, tapi Danang terlalu kuat. "Nang, tenang, Nang. Tidak ada siapa-siapa di sini, Nak. Tenanglah," kata ayahnya. Tapi Danang tidak mendengarkan. Ibu Danang menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi dengan anak kita, suamiku? Bisiknya, suaranya penuh keputusasaan. Keanehan terus terjadi. Danang mulai berbicara sendiri, seperti sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. "Aku tidak mau ikut. Tidak, lepaskan aku!" teriaknya sambil melambaikan tangannya ke udara. Penduduk desa mulai membicarakan keadaan Danang. "Dia kemasukan roh jahat loh kayaknya." "Ya iyalah, dia sih yang melanggar hutan. Dan sekarang hantu Mambang menghantuinya." Keluarga Danang semakin khawatir. Mereka mencoba segala cara untuk menenangkan Danang, tapi tidak ada yang berhasil. Danang semakin terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehat. Matanya selalu liar dan tubuhnya semakin lemah. Suatu malam, Danang tiba-tiba diam. Ia duduk di sudut kamarnya, matanya menatap kosong ke arah dinding. "Dia bilang aku harus ikut dia," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ibu Danang mendekat, mencoba memeluk anaknya. Siapa nak? Siapa yang bilang? Tapi Danang tidak menjawab. Matanya tetap kosong dan bibirnya bergerak-gerak, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Keluarga Danang tahu mereka tidak bisa menangani ini sendirian. Mereka membutuhkan bantuan. Tapi siapa yang bisa membantu mereka melawan teror yang tak terlihat ini? Suasana di rumah Danang semakin mencekam. Setiap malam, teriakan dan tangisannya memecah keheningan, membuat seluruh keluarga tidak bisa tidur. Orang tua Danang sudah mencoba segala cara, dari membawanya ke dokter hingga meminta bantuan ketua desa. Tetapi tidak ada yang berhasil. Danang semakin kurus, matanya semakin cekung,
dan pikirannya semakin tidak stabil. Suatu pagi, Ayah Danang duduk di beranda rumah. Wajahnya penuh kelelahan. "Kita tidak bisa terus begini, Ibu," katanya pada istrinya sedang menangis di sampingnya. "Kita harus mencari bantuan. Ada yang bilang di Jambi ada seorang guru supranatural yang sakti. Namanya Bahkun. Katanya dia bisa mengusir roh jahat." Ibu Danang mengangkat wajahnya, matanya penuh harap. Wah, Kun, saya yakin dia bisa membantu anak kita. Ayah Danang mengangguk pelan. "Kita harus mencobanya, Bu. Apalagi yang bisa kita lakukan." Mereka segera mempersiapkan perjalanan ke Jambi. Setelah meminta petunjuk dari tetua desa, mereka tahu bahwa Mbah Kun tinggal di sebuah padepokan kecil di tengah hutan, jauh dari keramaian. Perjalanan itu tidak mudah, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di padepokan Mbah Kun. Tempat itu sederhana, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan udara yang sejuk. Seorang pria tua dengan janggut rapi berwarna putih dan mata yang tajam menyambut mereka di pintu. "Kalian mencari Mbah Kun?" tanya pria itu. Suaranya dalam dan berwibawa. Ayah Danang segera membungkuk hormat. "Ya, Mbah, kami membutuhkan bantuan Anda. Anak kami, dia kerasukan roh jahat." Mbah Kun mengangguk pelan, seperti sudah tahu apa yang akan mereka katakan. "Masuklah, ceritakan semuanya padaku." Di dalam padepokan, orang tua Danang duduk di lantai, sementara Mbah Kun duduk di hadapan mereka. Ayah Danang mulai bercerita, suaranya gemetaran. "Anak kami, Danang, dia pulang suatu malam dalam keadaan tidak sadar, Mbah. Sejak itu, dia sering berteriak-teriak, melihat bayangan hitam, dan berbicara sendiri. Kami sudah mencoba berbagai cara, tapi tidak ada yang berhasil sama sekali." Mbah Kun mendengarkan dengan seksama, matanya tertutup seperti sedang merasakan sesuatu. Tiba-tiba ia membuka matanya, dan sorot matanya tajam. "Anakmu telah menantang kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dia melanggar batas, dan sekarang makhluk itu tidak akan melepaskannya dengan mudah." Ibu Danang menangis, tangannya menutupi wajah. Tolong, Mbah, selamatkan anak kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mbah Kun mengangguk pelan. "Aku akan membantu, tapi ritual ini tidak mudah. Hantu Mambang adalah roh penjaga hutan yang kuat. Dia tidak akan pergi tanpa perlawanan." Ayah Danang mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Apapun yang harus kami lakukan, Mbah, akan kami lakukan. Tolong anak kami, Mbah." Mbah Kun berdiri, lalu mengambil beberapa benda dari rak di sudut ruangan. Ada kemenyan, daun-daun kering, dan sebuah keris kecil. "Aku akan ke rumahmu besok pagi, setelah aku persiapkan semuanya. Dan ingat, ritual ini harus dilakukan di tempat yang netral, jauh dari pengaruh roh jahat yang mengikutinya." Orang tua Danang mengangguk, tapi wajah mereka penuh kekhawatiran. "Tapi Mbah Kun, Danang sudah tidak bisa diajak bicara. Dia udah seperti orang gila. Bagaimana kami bisa membujuknya nanti?" Mbah Kun tersenyum kecil. "Tenang, aku akan memberimu sebuah jimat. Bawa ini pulang, letakkan di bawah bantalnya. Itu akan menenangkannya untuk sementara waktu." Dia memberikan sebuah kantong kecil berisi ramuan dan mantra kepada Ayah Danang. "Jangan buka ini, biarkan saja di bawah bantalnya." Orang tua Danang mengangguk, lalu bergegas pulang. Perjalanan pulang terasa lebih berat, tapi mereka tahu ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Danang. Ketika mereka tiba di rumah, mereka segera meletakkan jimat itu di bawah bantal Danang. Ajaibnya, Danang terlihat lebih tenang. Dia tidak lagi berteriak-teriak, meski matanya masih kosong dan tubuhnya lemah.
Syukurlah Bu, anak kita sudah tidak seperti malam-malam sebelumnya, kata Ayah Danang pada istrinya. Mungkin cuma ini satu-satunya cara, Bu. Ibu Danang mengangguk, matanya penuh harap. Semoga Mbah Kun bisa menyelamatkan anak kita ya. Malam itu, rumah mereka terasa lebih tenang. Tapi di sudut kamar Danang, bayangan hitam masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Mbah Kun tiba di rumah Danang pada pagi hari, membawa serta tas kecil berisi peralatan ritual. Udara di sekitar rumah terasa berat, seolah dipenuhi oleh energi negatif yang mengintai. Orang tua Danang menyambut dengan harap-harap cemas, sementara Danang sendiri duduk di sudut ruangan, wajahnya kosong dan tubuhnya lemas. Sudah siap? Tanya Mbah Kun, suaranya tenang namun penuh wibawa. Ayah Danang mengangguk. Apapun yang Mbah perlukan akan kami lakukan. Tolong selamatkan anak kami ya Mbah. Mbah Kun mengangguk pelan, lalu mulai menyiapkan ritual. Ia mengeluarkan kemenyan, daun-daun kering, dan sebuah mangkok kecil berisi air suci. Ruangan itu segera dipenuhi oleh aroma kemenyan yang menusuk, dan asap tebal mulai memenuhi udara. Suara angin berhembus keras, meski jendela dan pintu tertutup rapat. Mbah Kun duduk bersila di depan Danang, lalu mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Suaranya rendah dan berirama, seperti nyanyian yang memanggil sesuatu dari dunia lain. Munduro sako asu ireng, munduro setan dumpul, sirna sokmo olo, aku kawalasaning Gusti. Mantra itu menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk orang tua Danang berdiri. Tiba-tiba Danang mulai bergerak. Matanya yang tadinya kosong kini terbuka lebar, penuh ketakutan. Dia ada di sini. Dia datang. Teriaknya, suaranya pecah. Mbah Kun tidak berhenti melantunkan mantra. Tenang, Nang. Tenang, aku di sini untuk membantumu. Tapi Danang tidak bisa tenang. Tubuhnya mulai bergerak-gerak seperti ada yang mencoba mengendalikannya. Kursi di belakangnya tiba-tiba terjatuh. Meski tidak ada yang menyentuhnya, suara tawa cekikikan mulai terdengar, datang dari segala arah. Kau pikir bisa mengusirku? Mbah Kun mengerutkan kening, lalu mengambil segenggam garam dari tasnya. Mergo kersaning Gusti, sirna sekong harapku. Teriaknya sambil menaburkan garam ke sekeliling Danang. Danang menjerit, tubuhnya melengkung seperti kesakitan. Tolong! Dia coba menarikku! Teriaknya, suaranya penuh penderitaan. Mbah Kun terus melantunkan mantra, suaranya semakin keras. Asap kemenyan semakin tebal, dan suara angin semakin kencang. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di sudut ruangan, bergerak mendekati Danang. Kau tidak bisa mengusirku, orang tua. Suara hantu mambang itu menggema, penuh amarah. Mbah Kun tidak gentar. Ia mengambil garis kecil dari tasnya, lalu mengarahkannya ke bayangan hitam. Danang menjerit lagi. Kali ini lebih keras. Tubuhnya terlempar ke belakang, seperti ada kekuatan yang mendorongnya. Suara ledakan kecil menggema di ruangan itu, dan semua benda di sekitarnya bergetar. Mbah Kun terus melantunkan mantra. Matanya tertutup dan wajahnya penuh konsentrasi. Welas asih, welas hatiku, asmo, ginting geni. Tiba-tiba Danang berteriak keras sekali lagi, lalu pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai, tidak bergerak. Suasana ruangan itu tiba-tiba menjadi tenang. Asap kemenyan perlahan menghilang,
dan suara angin berhenti. Mbah Kun menghela nafas panjang lalu berdiri. "Sudah selesai," katanya. Suaranya lelah. Orang tua Danang segera mendekat. Wajah mereka penuh harap. Apakah dia sudah bebas, Mbah? Tanya Ibu Danang, suaranya gemetar. Mbah Kun mengangguk. "Hantu Mambang sudah pergi. Tapi Danang harus berhati-hati. Jangan lagi menantang hal-hal yang gaib. Kekuatan alam tidak bisa diremehkan." Ayah Danang mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mbah. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Mbah." Mbah Kun tersenyum kecil. "Jaga anakmu baik-baik. Dia sudah melalui banyak hal." Dan Danang akhirnya terbangun. Wajahnya terlihat lebih tenang. Matanya tidak lagi liar. Dan tubuhnya tidak lagi gemetaran. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah ketakutan yang dalam. Seperti bayangan yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Meski ritual pengusiran berhasil, Danang tidak pernah benar-benar pulih. Wajahnya yang dulu ceria kini selalu diliputi ketakutan. Matanya yang dulu penuh semangat kini kosong. Seperti orang yang telah kehilangan jiwa. Ia menjadi pendiam, jarang berbicara, dan selalu merasa diawasi, bahkan di siang hari bolong. Danang, makanlah, Nak. Pinta ibunya suatu siang, meletakkan sepiring nasi di depannya. Tapi Danang hanya menatap piring itu. Tangannya gemetar. "Aku tidak bisa, Bu. Dia masih ada di sini. Dia masih selalu mengawasiku," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ibu Danang mencoba memeluk anaknya, tapi Danang menjauh. "Jangan, Ibu. Jangan sentuh aku. Dia akan marah," teriaknya. Matanya liar. Ayah Danang mencoba menenangkannya. "Danang, tidak ada siapa-siapa di sini. Mbah Kun sudah mengusirnya. Kau aman sekarang." Tapi Danang tidak percaya. Ia terus melirik ke sudut ruang. Seperti ada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Ayah tidak mengerti. Dia masih ada. Dia tidak akan pernah pergi, bisiknya. Suaranya penuh keputusasaan. Hari-hari berlalu, tapi keadaan Danang tidak membaik. Ia mulai mengurung diri di kamarnya, menolak keluar, bahkan untuk makan. Keluarganya semakin khawatir, tapi tidak tahu harus berbuat apa. "Kita harus membawanya ke dokter lagi, Bu," usul ayah Danang suatu malam. Tapi Ibu Danang membelai. Dokter tidak bisa membantu, Ayah. Ini bukan penyakit biasa. Suatu malam, suasana rumah itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berembus kencang di luar, dan suara gemerisik daun-daun seperti bisikan-bisikan aneh. Danang duduk di sudut kamarnya, tubuhnya gemetar. "Aku tahu, kau ada di sini," bisiknya. Suaranya parau. "Aku sudah tidak bisa lari darimu lagi." Tiba-tiba bayangan hitam muncul di sudut kamar. Bayangan itu bergerak cepat mendekati Danang. Danang menjerit, tapi suaranya hilang di telan kegelapan. "Tolong! Tolong aku!" teriaknya. Tapi tidak ada yang mendengar. Di luar kamar, orang tua Danang duduk di ruang tamu. Wajah mereka penuh kelelahan. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Tanya Ibu Danang. Air matanya mengalir. Ayah Danang menggeleng. "Aku tidak tahu lagi, Ibu." Tiba-tiba suara jeritan keras memecah keheningan malam. "Tidak! Lepaskan aku!" Orang tua Danang berlari ke kamar anaknya, tapi pintu terkunci dari dalam. "Danang, buka pintu!" teriak ayahnya sambil memukul-mukul pintu. Tapi tidak ada jawaban, hanya suara jeritan dan tangisan yang semakin keras. Dia mencoba menarikku. Tolong! Tolong!" Ayah Danang mencoba mendobrak pintu, tapi tidak berhasil. "Kita harus mencari bantuan," teriaknya sambil berlari keluar rumah. Tapi sudah terlambat. Ketika mereka akhirnya berhasil membuka pintu, mereka menemukan Danang tergantung di langit-langit kamar. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya tidak bergerak.
Suara tubuh Danang jatuh ke lantai menggema di seluruh rumah. Ibu Danang menjerit sambil memeluk tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa. Tidak, anakku. Ayah Danang jatuh berlutut, tangannya menutup wajah. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Keesokan harinya seluruh desa gempar dengan berita kematian Danang. Warga desa berbicara dengan suara rendah, matanya penuh ketakutan. Hantu Mambang memang tidak pernah benar-benar pergi, bisik seorang tetangga. Sejak itu tidak ada lagi yang berani berbicara tentang hantu Mambang. Cerita tentang Danang menjadi peringatan bagi semua orang. Jangan pernah menantang kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Rumah Danang kini sepi, dan kamarnya yang dulu penuh teror tetap terkunci. Kadang-kadang di malam yang sunyi, penduduk desa masih bisa mendengar suara bisikan-bisikan aneh dari arah rumah itu.